Cinta. Ayo, say. Gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apaan sih? Kita putus. Bercanda kan? Gue percaya. Gue serius. Lu tuh terlalu tomboy buat gue. Gue butuh cewek yang lebih feminim. Dan gak urakan kayak lo. Mulai dari sekarang, kita putus. Sepinya hari yang ku lewati tanpa ada dirimu menemani. Sunyi Lo tuh yang feminim, dasar banci. Temen lo aja sih Moji. Kayak banci. Tak mampu aku untuk melangkah. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenang. Gila nih pasti makin cinta nih ngeliat gue pakai mobil baru ini. Aduh Dit, kamu tuh makin keren aja sih naik mobil ini. Kamu tuh cowok paling keren yang pernah aku pacarin. I love you baby. Dasarku tuh kuprep, gak tau diri. Derajatnya tuh naik gara-gara pacaran sama gue. Bukannya terima kasih malah putusin gue. Ya gue yang nendang dia, bukan sebaliknya. Monyet! Aduh! Sorry gue gak sengaja. Kalau lo sengaja, namanya lo gila. Mata lo taruh di dengkul, otak lo taruh di kaki. Gue udah minta maaf. Lagi juga lo bawa sepedanya gak hati-hati. Oh, sekarang lo mau nyalain gue. Lihat nih, dia mau nyalain gue. Lo lihat kan gue kesakitan? Tolongin dong. Lo bukannya bantuin gue. Bego lo, nyalain gue lo. Woi, kaki gue lagi sakit. Lo mau tambah jadi sakit lagi? Cuma pengen nolongin lo doang kok. Yaudah gue mau ditolongin. Lihat nih orang kaya, bisa lari dari tanggung jawab. Enak aja lu, abis tabrak terus kabur. Panggil polisi. Makanya, hati-hati dong mas. Pantesan nabrak, nyetir mobil aja nggak becus. Tolongin tuh. Tolongin. Jangan megang gua lo. Au, kaki dokter. Mau kemana nih? Aduh. Aduh. Ya, selesai. Gimana dokter? Gak parah kan? Gak parah apanya. Lu nggak lihat nih, gue nggak bisa jalan, kaki gue digips. Nampaknya ada yang terkilir di sini. Kalian juga bisa lihat hasilnya dari ronsennya juga. Nggak begitu parah sih, tapi kalau didiamkan, lama-lama bisa jadi parah. Ini saya pasang perban dulu ya. Memang terasa tidak nyaman, tapi akan lebih cepat sembuh. Nggak apa-apa dokter. Minggu depan, kamu kembali lagi ke sini ya. Hah? Balik lagi kemari? Iya, untuk lihat perkembangan kesembuhannya. Ini tongkatnya dipakai. Administrasinya saya urus dulu ya. Iya dok. Sialan, gue jadi nggak bisa naik sepeda lagi dong nih. Gue kan udah minta maaf. Lu kata lu tukang sulap. Lu ngomong maaf terus gue bisa salto. Terus mau gimana lagi? Gue gak bisa mundurin waktu. Emang enggak, tapi lu bisa tanggung jawab. Minggu depan lu anterin gue lagi ke dokter. Iya minggu depan. Selama sebulan kan. Nyantai kali bu. Bu, emang gue kawan sama babe lo? Pokoknya lo tetap mesti nganterin gue kemana-mana. Ke kampus, ke perpus, toko buku. Wait. Tunggu dulu. Emangnya gue sopir lo? Gue mau tanggung jawab. Jangan ngunjak gitu dong. Gila aja gue bisa nganterin lo kemana-mana. Denger ya. Gue tuh begini gara-gara lo. Gue jadi gak bisa kemana-mana. Awas aja lo gak mau tanggung jawab. Kalau
apa? Gue bakal lapor polisi. Hah? Berani lo? Emang cuma artis doang yang bisa lapor polisi? Aduh, cewek kayak nekat juga. Bisa gue anggap enteng nih. Kalau sampai bokap gue tahu, bisa gawat gue. Oke. Gini aja. Bukannya gue gak mau tanggung jawab ya. Tapi kalau misalnya gue harus nganterin lo kemana-mana tuh agak berat gitu buat gue. Gimana kalau lo gue kasih duit aja? Lo bisa naik taksi dan... Gak bisa. Enak aja. Dasar orang kaya. Semuanya sama. Gak bisa dibayar pakai duit. Jangan mentang-mentang lo gak punya moral sama etika ya. Terus lo bisa samain gue sama lo. Sama bejat kayak lo. Loh, apa hubungannya sama bejat? Gue gak bejat, gue cuman... Nah, bisanya lo tuh cuma ngebeli harga diri sama tanggung jawab lo pakai duit. Oke. Lo gue anterin kemana aja? Puas. Minggir. Aduh. Ih, gak usah megang-megang gue. Gue bisa jalan sendiri. Ouch! Ini tuh gara-gara lo. Bantuin dong. Gimana sih? Buro! Aku bukan Wonder Woman yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintai. Op, ini pintunya udah op. Iya. Sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Ih, jangan pegang-pegang gue lo. Ya udah. Kesempatan lo. Ingat, besok lo jangan lupa kemari anterin gue ke kampus. Iya. Turunin tuh Sidul. Sidul. Sepeda gue. Buruan. Yaudah. Aduh. Apes banget sih. Baru juga dapet mobil, nabrak orang lagi. Ini mobil Papa kasih buat kamu. Tinggi banget lah. Jangan seneng dulu. Ini hadiah nggak cuma-cuma. Kamu harus bayar dan kedewasaan kamu dan tanggung jawab kamu. Kalau terjadi apa-apa, Papa nggak segan-segan untuk nariknya. Papa serius nih. Kalau mobil ini lecet sedikit, nabrak sedikit, apalagi banyak, Papa langsung tarik. Ya ampun, Sila lagi. Halo? Serius loh, dia mau nganterin lo ke kampus tiap hari. Ya iyalah. Udah bagus gue gak minta kaki dia gantiin kaki gue. Ya nggak mungkin bisa juga kali. Pokoknya dia mesti tanggung jawab. Enak aja udah nubruk mau lari. Terus gimana cowoknya? Ganteng nggak? Keren nggak? Terus dia pakai mobil apa? Lo pertanyaan lo tuh gak penting banget sih. Bukannya nanyain keadaan kaki gue nih. Au. Gimana keadaannya? Lo mana nanya dia naik mobil apa? Rese lo. Gue kan tahu kabar lo baik-baik aja. Kalau enggak, lo nggak mungkin kan nelpon gue sampai seheboh ini. Gimana? Cowoknya oke nggak? Masalah tampang mah itu kedua. Yang dia mesti tahu, sekarang ini dia lagi ngadepin siapa? Kue Dewinta.
Pokoknya gue gak bakal tenang sebelum gue puas sama dia. Ya. Kamu tuh kemana aja sih? Aku udah nungguin kamu 1 jam, tau nggak? Sorry, Syul, sorry. Terus mobil baru kamu mana? Kok masih pakai motor? Di bengkel. Bengkel, katanya mobil baru. Oh iya, tadi aku nggak sengaja nabrak batu. Ya mobilnya sih emang penyoknya dikit. Tapi kalau misalnya aku nggak benerin, papa aku pasti ngeliat dan mobil aku langsung diambil deh. Aduh, kamu tau nggak, hari ini tuh aku udah sengaja kerimbat. Karena aku pikir kita bakal naik mobil, bukan naik motor. Ih, rambut aku kan jadi hancur nih. Sorry. Kamu tuh nyebelin ya, udah telat, bikin aku jadi berantakan nih rambutnya. Kamu nggak sayang lagi sama aku? Ya udah deh, motor aku parkir sini. Kita naik taksi aja, oke? Oh kan, si ngambek sih aku minta maaf. Kamu udah nggak sayang lagi sama aku ya? Gimana kalau kita ke mall aja? Aku janji deh, apa aja yang kamu mau pasti aku beliin. Bener, apa aja? Apa aja, bener. So, jangan ngambek. Ya udah, aku maafin kamu tapi sekali ini aja ya. Ya udah. Besok-besok nggak boleh telat lagi. Iya. Love you. Duh, si monyet. Mana lagi dia? Sebentar lagi juga datang, Dew. Sabar. Kamu duduk aja. Nanti kaki kamu kenapa-napa lagi. Ya gimana bisa sabar, Ma? Ini gara-gara dia nih, aku bisa telat. Apa Mama panggilin Bajai aja di depan supaya kamu nggak telat? Jangan, Ma. Ini namanya keenakan di dia. Nggak bisa gitu dong. Dia kan harus bertanggung jawab. Cowok tuh semua sama aja. Nggak dia, nggak Rudy, semuanya nggak bisa diandelin. Selamat pagi, Tante. Pagi. Ayo silakan. Dari mana aja lo baru datang? Dewinta, jangan kasar gitu ah. Nggak sopan. Mah, orang kayak gini tuh nggak perlu disopanin. Orang yang suka ngebut kayak dia, ngapain dibaikin, Mah? Gara-gara dia nih, kaki aku jadi digips. Apa lo malah cengir-cengir? Buruan ambil sepeda, kita berangkat. Nah, sepeda? Kan gue bawa mobil. Gua nggak sudi naik mobil lo. Kalau lo mau cemarin udara, sana. Gua nggak ikutan. Gue cuma mau berangkat naik sepeda. Sepeda? Iya, oke. Aduh, pegang tongkatnya beneran dong, kena muka gue terus nih. Bawel lo banyak omong. Pakai marah-marah lagi. Ngomongnya baik-baik. Gue ngomong juga baik-baik. Kalau gue jahat namanya tuh gue perampok. Lagian gue gimana mau megang yang benar? Nih lihat dong, tangan gue satu megang tongkat, satu megang kaki. Ya lo atur lah, gue kan susah buat sepedanya. Jadi lo taruh tangan lo satu di pinggang gue, satu pegang kaki lo. Gila lo, lo cari kesempatan dari gue. Iya, mencari kesempatan. Kalau muluk udah di belakang juga gue gak bakal ada feeling. Tomboy. Lo bilang gue tomboy. Lo ngajakin gue berantem. Hah? Gue gak takut ya. Oke. Sorry. Tapi tolong dong. Kalau misalnya kita begini mulu gak bakalan nyampe-nyampe. Lo gak mau telat kan? Ya udah, bawa sepeda yang becus lo. Gimana mau bawa mobil? Buruan. Udah pegangan. Gimana sih? Cerita soal mobil baru udah dari kapan tahu. Tapi sampai sekarang nggak juga dibawa ke kampus. Aku capek naik motor butut mulu. Harusnya kan ini hari pertama dia ngejemput gua pakai mobil barunya. Malah sekarang gua naik taksi. Belin banget sih.
Iya maaf Neng, itu depan ada anak belajar naik sepeda tuh Neng. Jatuh! Aduh! Radit? Woi! Lu gila ya? Lu pengen bikin gue jatuh ke semak-semak lagi? Lu sengaja pengen lebih lama sama gue? Lu tempe deh gila jadi orang. Cuma gara-gara taksi. Radit? Sheila? Ih, kayak gini namanya ngurus surat mobil. Enggak, aku mau pergi ngurusin surat mobil kok sayang. Ah, udah deh. Kamu ngapain sih di sini sama ondel-ondel ini? Ada cinta yang lahir Ya kaki aku sakit nih yang ini nih. Kenapa sih lo? Kamu sih tadi. Apaan sih lo? Sakit. Aduh. Sheila! Ah, udah deh. Sheila! Lama naik sepeda nih. Belok kiri, belok kiri. Cepet dong, pakai power. Woi, power. Tunggu gua, coba. Nah, nih. Oh, stop, parkir sini. Parkir. Ya Allah. Cepetan dong. Aduh. Ini sebelah motornya. Iya. Dempet dong, dempet. Udah sini aja. Parkirin deh. Bantuin gua dong. Tas. Papa. Mana sih lo? Awas. Tungguin dong. Pelan-pelan dong. Bentar nih, gua mau duduk. Minggir, gua gipeng lo. Udah nih. Tau gak gue sakit buta lo. Aduh. Del, menurut gue tuh lo udah kelewatan tau gak? Gara-gara lo cewek gue jadi salah paham tau gak? Salah paham itu salahnya dia sendiri. Lagian datang langsung marah-marah. Nanya kayak baik-baik. Tau nggak? Dia datang langsung teriak-teriak. Dia bilang apa coba? Gue ondel-ondel. Dia tuh emang cemburuan. Lagian juga gue tuh janji sama dia jemput dia hari ini untuk berangkat ke kampus bareng. Ujung-ujungnya gue malah nganterin lo. Oh ya? Kesian lo. Tapi bukan urusan gue. Lagian lo kenapa sih nggak bilang aja sejujurnya sama cewek lo? Ya tuh nggak mungkin lah. Lo tau sendiri dia orang yang eksplosif kayak begitu. Kalau sampai gue cerita ke dia yang sebenarnya, udah pasti nyampe ke bokap gue. Yang ada mobil gue ntar diambil lagi. Ditarik. Emang kenapa? Sebenarnya tuh gue dalam masa percobaan. Mobil yang dikasih ke gue dari bokap, itu ada syaratnya. Ya syaratnya gue harus tanggung jawab. Oh, iya, gitu ya. Intinya, lo udah buat gue sama Sheila bermasalah. Pokoknya masalah kita buat gue udah impas. Impas. Iya, impas. Enak aja lo. Pokoknya tanggung jawab gue udah selesai aja. Mulai ntar siang dan seterusnya, gue gak akan ngantor lo lagi. Terserah lo mau terima apa enggak. Jadi lo mau lari dari tanggung jawab? Kok lari dari tanggung jawab sih? Tanggung jawab gue udah selesai gitu. Kalau misalnya lo belum puas, gila sana laporin ke polisi. Gue gak peduli. Ini pas lo. Radet. Dia belum tahu nih dia berhubungan sama siapa. Gue, Dewinta. Tak kenal ampun. Apaan sih lo? Pantesan aja ya, lu segitu ngototnya pengen dianterin ke kampus tiap hari sama dia. Apaan sih lo? Ya,
Iya, tadi gue lihat aja lu dianterin sama dia. Ganteng juga ya. Betah lo ya dia boncengin sama dia. Kalau lo demen sama dia, lo ambil, lo bongkos no. Gue boro-boro gue suka. Benci ya gue sama dia. Ini kalau bukan karena apa-apa gue nggak bisa kemana-mana. Enggak gue. Udah deh ngaku aja, suka kan? Suka gimana? Benci iya, gue udah bilang gue benci. Sekarang sih boleh benci, tapi besok-besok suka loh. Suka Oga gue suka sama orang kayak gitu. Bisa kiamat dunia ini. Bener lo nggak mau? Ya udah, buat gue aja. Gimana? Boleh kan? Banyak omong lu, gue mau masuk kelas dulu. Ya udah, nyesel lo. Gak nungguin gue. Sil, Sila, dengerin aku dong. Sil, kasih aku kesempatan untuk ngejelasin lah. Kamu tuh mau ngejelasin apa lagi? Udah jelas kok. Kamu bohongin aku buat apa? Buat nganterin cewek kampung itu kan? Enggak tuh, aku nggak bohong. Surat mobil aku tuh emang lagi diurusin. Nah kebetulan tuh cewek tuh tetangga aku. Kaki pincang. Masa nggak aku tolongin? Emang salah? Oh, terus menurut kamu bener gitu ya kalau kamu ngorbanin cewek kamu sendiri? Ya nggak gitu juga lah. Tadi rencananya tuh abis nganterin dia aku mau jemput kamu. Kamu dia pergi duluan. Hah? Kok nggak tega aja ngeliat dia? Oh. Ya ngamuk dong sayang. Kamu cemburu ya? Nggak perlu lagi. Masa iya sih aku pacaran sama cewek preman kayak begitu? Karena aku punya pacar cantik kamu. Bagus deh kalau kamu nyadar. Iya, ya udah pengen jangan ngamuk lagi dong. Minggu depan aku mau ke Bali loh. Ke Bali? Iya, dari Jumat sampai Minggu. Kamu ikut? Ih sayangnya kamu lagi ngamuk sih, jadi kamu nggak bisa ikut deh. Ya abisnya kamu nyebelin sih. Kalau kamu nganterin tetangga kamu kan kamu bisa telepon aku dulu. Jadi aku nggak kaget kalau kamu ngeboncengin dakocan itu. Ya udah. Ya udah maafin aku dong, jangan ngamuk lagi ya. Aku pergi ke Bali sendirian deh. Iya. Aku maafin kamu deh sekali ini. Tapi jangan bohongin aku lagi ya. Iya, janji. Salahkah aku jika engkau aku bukan peneramamu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Dewa pelan-pelan dong turunnya. Tenang aja. Mana tuh anak? Padahal gue janji sama dia jam 4 gue kelar. Ini udah jam 5. Gak nongol-nongol. Kabarin kayak kalau telat. Tapi ntar janji ya, kenalin gue sama dia. Boleh dong. Aduh. Ih, sakit tau. Gatel sih lo. Gue lagi bete nih. Tuh anak mana yang gak dateng-dateng? Dibilangin gue udah gak mau jemput, masih ngotot juga nih cewek. Dasar bebel. Dari siapa sih? Dari tante aku. Kok gak diangkat? Paling ngomongin masalah keluarga. Males lah kalau aku angkat, sih jadi panjang. Apaan sih? Ya udah biar aku yang angkat.
Emang kamu kenal sama tante aku? Ya udah, aku pengen tahu itu beneran tante kamu atau bukan. Sini. Pasti bener tante aku lah, Sheila. Masa aku bohong sih? Ah. Nggak diangkat. Gue udah tahu nih motif nih anak nih. Dia pasti sengaja ngehindar dari gue dan ngehindar dari tanggung jawab. Emang dia pikir gampang apa? Ini artinya palu perang udah diketok. Sheila, nanti malam kita nonton ya? Nonton. Yaudah yuk. Ya mesti buru-buru nih kita. Telat dikit ya, filmnya pada mulai semua. Yuk. Ayo yuk. Yuk. Lo mesti kasih tau dia siapa yang dia hadapin. Gue, Dewinta. Oke. Tapi mendingan sekarang lu coba telepon dia. Kagak, gue gak mau telepon dia. Gue udah tahu pasti kagak diangkat. Ya, tapi mau gimana gue ngasih tahu dia? Kan belum kenalan. Mendingan sekarang lo berdiri di depan gue. Ngapain? Buruan. Tapi janji kenalan dulu. Iya. Jalan. Ih, orang aneh dasar lu. Ya, ada si bisul lagi. Good morning. Kok bisa ada di sini sih? Dia itu sudah nungguin kamu dari tadi. Anak muda itu harus seperti Nadevi. Bangun pagi, aktif, kamu harus contoh dia dong. Hari ini kamu punya janji kan? Nganterin Nadevi ke kampus. Anak laki-laki itu harus nempatin janji. Maaf ya Nadevi, Radit itu kalau bangun siang. Oh, gak apa-apa Om. Bukan masalah buat saya, justru ini saya yang datang ke sini kepagian. Tapi ya karena cuaca pagi kan bersih, bebas polusi, ya udah sekalian saya jalan ke sini. Kata teman saya Bang Andre, temennya bilang si Ucrit kalau pagi is beautiful. Wah. Ini yang harus dicontoh sama Radit. Dengerin tuh, Dit. Kamu tuh kalau bangun pagi, keluar rumah, hirup udara segar. Ya, tapi... Iya, tapi apa? Anak laki-laki itu kalau sudah berjanji, pantang untuk diingkari. Tuh. Ah, sialan di episode 1. Malah ngancem gue lagi. Tapi ya udah. Daripada gue dilaporin ke bokap gue, kali ini gue ikutin aja permainannya. Gak apa, emang tadi Radit mau ngomong itu kok. Yaudah aku siap-siap dulu ya. Ya udah sana buruan. Kasihan tuh nanti film gue ini. Duduk. Hati-hati. Bisa tahu rumah gue dari mana? Rumah gue dari mana? Lagi lo telepon, gak diangkat-angkat sih. Tapi buat gue tahu rumah lo tuh gampang. Waktu lo daftar di klinik ya udah gue offline aja alamatnya. Siapa tahu lo bakal lari. Ternyata benar lo lari. Oh, jadi nelfon gue kemarin tuh lo. Ya gue angkat lah, orang gue nggak tahu nomornya. Alah, alasan aja lo. Terus lo bisa nyampe rumah gue gimana caranya? Katanya gara-gara kaki lo itu lo nggak bisa kemana-mana. Tapi sekarang tiba-tiba pagi-pagi lu udah nyampe rumah gue. Gue naik bajai. Lu ganti dong ongkos bajai gue. Gila aja lo. Lihat depan monyet. Lu mau kaki kiri gue di gips lagi? Lu tuh bener ngeselin ya? Lu mau kemana? Lu mau balik lagi ke rumah lo biar gue bisa ngelapor sama bokap lo kalau lo udah nabrak gue. Mobil lo diambil. Hah? Iya. Jawab. Bisa nggak sih? Aduh, woi Radit! Woi, aduh, awas woi, gila lo! Aduh, men, sorry men. Wow, pakai nuntut tongkat. Lu kira buat sumpit apa tuh tongkat? Pakai dong. Awas lo ya. Oh iya,
Ntar siang lo jangan lupa anterin gue ke toko buku. Bentar. Itu kan dua perjanjian kita. Nah, gimana gue nggak bisa? Gue udah janji sama Sheila. Terus urusan sama gue tuh apa? Tau nggak? Lo janjian 1000 kali sama cewek jutek lo, kaki gue ini nggak bakal sembuh. Lu mimpi apa sih semalam? Masa gue harus nganterin lu tiap hari sampai tuh kaki sembuh? Emang gue yang mau ditabrak? Bukan gue. Jadi sekarang gue tanya sekali lagi. Lo mau nganterin gue? Ogah. Oh, ogah. Ya, nggak apa-apa juga sih. Lu mau ngapain? Lo tau nggak ini nomor siapa? Bisa tomboy. Dapat dari mana lu nomor HP bokap gue? Gak apa-apa, lo nggak mau nemenin gue. Tapi ada seseorang yang mesti gue telepon. Terlalu banyak cerita di antara kita yang telah usai sudah dan terkenal Minggir lo! lagi. Lo cari kesempatan ya? Enak aja lo. Sama bisul tomboy kayak lo. Enggak deh. Oh, oke, gue tomboy. Tapi cewek tomboy ini punya misi, yaitu nelpon bokap lo. Oke. Stop. Yaudah lo. Gue anterin lo. Jam berapa mau gue jemput? Lo kata apa gue tadi? Tomboy. Gue punya nama. Nama gue Dewinta. Oke. Dewinta yang baik. Mau dijemput jam berapa? Diri depan gue. Aku bukan wonder woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Ih, kemana sih tuh anak? Ditinggal kedip dikit aja langsung hilang. Vi, lo liat Radit nggak? Aduh lo. Mana sih? Hey Shell, lo lagi cari siapa sih? Cari Radit ya? Iya, lo liat dia nggak? Tadi sih gue liat dia, tapi kayaknya dia buru-buru pergi dari kampus deh. Aduh, gue nggak ngerti deh. Lo harus tahu ya, dia tuh udah janji mau ngajakin gue jalan-jalan siang ini pakai mobil barunya. Tapi akhir-akhir ini gue susah banget nemuin dia. Suka ngilang-ngilang gitu. Itu namanya gelagat buruknya cowok. Maksudnya? Gini ya Shell ya, cowok kalau perhatiannya kurang sama ceweknya sendiri, itu artinya ada cewek lain yang dia perhatiin. Wah, nggak mungkin lah. Lo harus tahu ya, gue tuh selalu tahu kegiatannya dia tuh apa aja. Tapi akhir-akhir ini gue sedikit nggak kontrol dia sih. Itu tuh Shell, lo itu terlalu overprotective sama cowok. Cowok mana ada yang suka digituin. Ih, so tau lo. Ih, kayak gini namanya ngurus surat mobil. Enggak, aku mau pergi ngurusin surat mobil kok sayang. Ah, udah deh. Kamu ngapain sih di sini sama ondel-ondel ini? Nggak mungkin. Radit tuh nggak mungkin suka sama cewek preman kayak gitu. Cewek preman? Cewek yang mana? Aduh, gue tuh pokoknya nggak selevel deh sama dia. Dia tuh jelas-jelas kayak cowok, bukan kayak cewek, tau nggak? Shell, kita itu nggak tahu selera cowok itu yang kayak gimana. Awas aja ya. Kalau sampai Radit berani genit-genit sama cewek itu. Udah. Daripada lo marah-marah nggak jelas kayak gini, mendingan lo ikut gue aja yuk. Mau kemana? Ya kita pergi aja kemana kayak ke kafe kayak gitu. Daripada lo nungguin di kampus sampai berkarat pun Radit nggak bakal datang. Yuk.
tuh mesti balik dulu ke rumah naruh mobil. Abis itu gue balik lagi ke sini naik angkot. Capek tau. Oh iya, kesian banget ya. Tapi gue gak peduli. Buruan pergi, buru panas ntar. Ntar kenapa? Si gue napas dikit kek. Napas. Nih, teman gue mau kenalan tuh. Resti, Radit. gue boleh ikut ya? Tar dulu. Tadi kan lu janjinya cuma kenalan doang. Kok sekarang pakai ikut sih? Ya nggak apa-apa dong, sekalian, iya kan? Udah nggak apa-apa, makin lama makin seru kok. Lagian juga lo ke toko buku mau nyari referensi untuk tugas kan? Rasi juga pasti sama. Tapi kita naik sepeda, nggak bisa 3-in-1. Ya, gitu loh, Del. Atau jangan-jangan lo jam... Lu boleh ikut, tapi lu jangan berisik. Asik. Pokoknya sip. Ini karena lo yang ngebiarin dia ikut. Lo mesti juga tanggung akibatnya. Maksud lo? Ayo, Ras. Pak Jarwo, cepetan dong, Pak. Iya, Non. Jangan, Pak. Pelan-pelan aja. Gila lu. Tega amat sih. Lu gak kasihan apa sama dia? Hah? Itu kemauan dia sendiri kali. Lagian kita mana bisa sih naik sepeda bertiga. Kesian kan kalau si Dul ditinggal di kampus sendirian. Biarin aja lah. Biarin si Dul sama Radit jadi lebih akrab. Lo itu kenapa sih? Dia tuh udah baik tuh gak sama lo. Dia udah mau nganterin lo setiap hari. Masa sekarang sikap lo kayak gitu sama dia? Gak adil. Hah? Ini kan cowok. Gua aja cewek bisa naik sepeda. Ya, tapi kan beda. Kita di sini adem pakai AC. Dia di luar panas-panas ngejar mobil ini. Dan kalau lo naik sepeda, itu karena kemauan lo sendiri. Kalau dia terpaksa kan? Gak apa-apa lah. Biarin kasih dia pelajaran dikit. Lagian lo tau gak sih, cowok tuh lebih kuat daripada cewek. Del, lo tuh gak boleh kayak gini. Lo boleh aja benci sama Rudy. Tapi asal lo tahu, nggak semua cowok kayak dia. Ngerti? Mencintai dirimu, tapi kau malah mencintai diriku, dan ku tak kuasa menahan rasa itu. Aku yang salah membiarkanmu tetap mencintai aku. Aduh, lampu merah lagi nih. Macet lagi. Ngapain juga sih mereka ke mall? Kerjain gue aja nih. Ku tahu ini menyakitkannya. Sudahlah, sudah kita akhiri saja kisah cinta kita. Meskipun sebenarnya aku tak merelakan dirimu untuknya. Biarkan cinta kita tak berkisah. Walaupun kita memang saling mencinta, karena sahabatku yang mencintaimu, ku takkan rela hancurkan rasa. Tuh anak kemana ya? Belum datang juga. Jangan-jangan pingsan di jalan lagi. Kan jauh dari kampus ke sini. Kasian banget kan? Gak usah gitu-gitu banget kali. Kok juga tuh anak nyampe? Nyantai aja. Udah, gak usah kayak nungguin keluar notes. Takkan rela hancurkan rasa hatinya.
Tuh, akang lo tuh. Radit, tuh anak datang. Ya ampun Radit, lu gak kenapa-kenapa kan? Panasan ya, kasian banget. Lo tahu nggak? Ini Biarkan cinta kita tak berkisah, walaupun kita memang saling mencinta, karena sahabatku yang mencintai. apaan nih? Ku takkan rela hancurkan rasa hatinya. Gue haus. Kalaupun gue haus, gue malah sudi terima minuman dari lo. Minum air comberan. Gue gak sudi terima minuman dari lo. Dasar nggak tau diri lo. Nggak pantas dibaikin tau nggak? Emang lo pantasnya minum air comberan tuh. Cowok manja kayak lo, cuma bisa nggak lo? Bisul. Lu kira enak kan lo siang-siang gini naik sepeda? Cemen. Gue aja tiap hari naik sepeda nggak pernah ngeluh. Itu urusan lo. Mau lo naik sepeda kek, naik ontak kek, kamu pikirin. Yang pasti gue nggak mau lagi naik sepeda. Hei, kalian berdua ini kenapa sih? Udah, yang penting kita udah nyampe sini. Iya nyampe sini. Setelah beberapa kilometer gue genjot di sepeda butut. Lo bilang butut sih dong? Hah? Gue tonjok lo. Udah, stop. Ini kayak anak kecil deh. Udah, sekarang kita masuk ke toko gua aja. Yuk. Lo parkir nih si Dol di tempat yang adem. Kalau lo haus, no, lo ke kafe. Udah gue kesana. Kita janjian. Aku bukan wonder woman-ku yang bisa terus menahan. Lo banget tau gak sih Ren sama dia? Cowok manja tuh. Kayak gitu tuh. Pasti selalu dimanja sama nyokapnya. Apa-apa ngeluh, gak bisa sendiri. Ngelakuin apa-apa. Ya udah tuh kan. Makanya jangan ngomel mulu. Udah ya, ngapain naruh tiang di sini? Ih, bentar dong, Shell. Lo lihat nih, pernak-perniknya tuh lucu-lucu banget. Udah, gue bosen nih. Ih, lo kenapa sih, Shell? Pasti masalah Radit ya? Ih, jangan-jangan dia lagi asik-asikan nih sama cewek tomboy itu. Lo udah nelpon dia belum? Ya ampun, gue tuh udah nelpon berkali-kali nggak diangkat. Terus gue udah SMS nih ya, udah jelas-jelas terkirim tapi nggak dibales-bales. Ya udahlah, Shell, nanti kita ke rumahnya aja. Kali aja dia tuh lagi sakit, ya? Lo lihat sendiri kan, Ras? Gue kasih dia, malah dia tolak mentah-mentah. Itu bukan artinya dia nggak mau damai kan sama gue? Enggak, bukan gitu, Dew. Sekarang lo bayangin deh, dia nganterin lo setiap hari pakai sepeda. Mungkin menurut lo, pakai sepeda itu hal yang biasa. Tapi bagi dia yang biasa pakai mobil, itu hal yang berat. Mungkin menurut gue juga dia nggak pernah pakai angkot. Dan sekarang lo bayangin perjuangannya dia. Dia turun naik angkot cuman buat menuhin janjinya sama lo. Bahkan janjinya sama ceweknya pun, dia batalin. Itu semua cuman buat lo. Dan hari ini, lo suruh dia naik sepeda dari kampus sampai sini. Itu nggak deket kan? Itu jauh. Tega lo ya. Ya udah. Terus gue mesti gimana sekarang? Sekarang lo harus minta maaf sama dia. Dan gak usah bersikap keras lagi. Dan masalah kaki lo, ya anggap aja. Itu resiko lo sebagai pengendara sepeda. Gimana? Ya udah. Gue gak akan nutut dia macam-macam lagi. Ntar gue minta maaf sama dia. Nah gitu dong. Itu baru dia minta. Sahabat gue. Oke? Ngomong-ngomong, ini buku bisa nggak jadi referensi? Iya deh. Ya udah, lo beli buku yang mana? Gitu. Ini aja. Oke, yuk. Kayak gue nggak cewek itu deh. Cewek yang mana sih? Cewek tomboy itu. Cewek tomboy yang mana? Aduh, cewek yang tomboy ngeselin itu. Lo salah kali. Enggak. Ih, jangan-jangan Radit ada di sini. Yaudah. Gue yakin semua penyakit pasti ada obat. Termasuk si bisul kalau nih satu ini nih. Apa?
bisu. Oh, pantas. Pasti kamu ngindarin aku buat cewek tomboy itu kan? Sheila, kamu ada di sini sih? Ih, kenapa? Kamu janjian sama cewek tomboy itu ya di sini? Enggak. Carla, baru datang ya? Aku tuh ngomong sama kamu. Kenapa sih dari tadi teleponnya nggak diangkat? Sheila, kamu jangan marah-marah mulu gitu dong. Yaudah deh, aku anterin. Kamu mau kemana sih? Mau nonton? Apa beli tas? Sepatu? Udah telat. Kamu tuh ngajak aku jalan-jalan tadi siang. Ya udah. Tapi aku anterin deh. Tapi pulang dulu ya. Aku mesti ngambil mobil di rumah. Ambil mobil? Iya. Emang kamu nggak pakai mobil? Enggak, udah deh. Ayo, buruan yuk. Kita keburu telat deh, sorean. Yuk. Kemana sih tuh orang? Udah, cuma lu harus nyari-nyari deh. Dia pasti udah kabur. Gue tadinya udah mau minta maaf sama dia. Dan gue juga udah mau maafin dia. Tapi semua cowok tuh sama. Gak bisa pegang omongan. Ya sabar dong. Mungkin aja kan dia ke toilet dulu atau kemana gitu. Kita kan juga udah nyari-nyari, tapi tetep aja dia nggak ada. Ya udah, sekarang lo telepon lagi dia aja. Percuma. Gue udah nelfonin dia berkali-kali, tapi nggak diangkat-angkat. Nih kalau nggak tombol handphonenya rusak, jempol dia copot. Ya terus kita sekarang gimana dong? Apa kita pulang aja sekarang? Dulu gimana? Ya udah, ntar supir gue aja yang bawa. Oke? Pulang yuk. Sepedaku itu aku kasih nama Sidul Tornado Jalanan. Oh iya? Topang lewat. Waduh. Sekalian aku kasih senjata berat. Senjata berat? Maksud kamu? Ya kalau misalnya ada anjing yang ngejar-ngejar minta tanda tangan ngefans, ya tinggal gibek. Kamu ini ada-ada aja. Terus kaki kamu itu kenapa? Jatuh dari sepeda? Ini ceritanya panjang Om. Jadi waktu aku naik ke pohon, aku jatuh ketiban duren. Pohonnya tinggi nggak? Kamu ini penuh dengan kejutan ya. Nama lu lagi Om. Udah habis loh. Maaf ya. Sheila. Iya Om, saya... Kenapa itu ondel-ondel di sini? Kenapa? Enggak Om, saya habis pulang dari kampus. Wah, hari ini teman Radit banyak yang datang ya. Iya, Bah. Oke deh, kalian pada ngobrol, Om tinggal dulu ya. Cewek tomboy gatel, ngapain lo di sini? Terserah gue mau di sini kek, mau enggak kek. Ini kan bukan rumah lo. Lo gila ya? Ini rumah cowok gue tahu. Yaudah, kita pulang. Pulang dulu ya. Udah. Sini. Aduh. Lo mau ngapain sama bokap gue? Oh, ya ngomongin soal hubungan kita lah, Say. Hah? Sel, tenang aja dulu. Yaudahlah, kita pulang dulu ya, Say. Ayo dong, sini, kita kuntilanak. Udah. Kamu gimana sih? Kok diem aja kayak gitu? Sorry. Kamu tenang aja, ini cuma ngurin kamu doang. Tenang aja, Sel.
bisa terus-terusan nutupin ini ke Sheila. Gue harus jujur sama dia. Gimana gue jelasin ya? Gue udah terlanjur bohong lagi dari awal. Kok jadi kacau gini sih? Gue harus ngomong ke Dewi Intan nih. Kalau semua ini harus stop. Kalau kejadian lagi, Sheila pasti nggak bisa maafin gue. Mana si Bisul itu sama galaki lagi ke Sheila. Halo, ini Radit. Ya iyalah gue tahu. Soalnya muncul nama monyet di layar HP gue. Kalau bukan lo siapa lagi? Kenapa? Tumben banget nelfon. Hah? Badan Lenji lu sakit? Iya nih Del, kayaknya badan gue sakit banget nih semuanya. Kayak gue bukan radang tenggorokan deh. Halo, Del? Iya, ya udah. Besok lo nggak usah nganterin gue deh. Mendingan lo istirahat aja. Semoga lo cepat sembuh ya. Yang bener nih. Ya iyalah, lo tuh batuk apa budek sih? Nggak denger gue ngomong apa? Ini mumpung gue baik nih, atau gue berubah pikiran? Atau lo mendingan? Oke, thank you ya. Bye. Yes! Goblok. Dasar Bisul goblok. Gampang banget sih ngebohongin lo. Kira gue bisa bebas juga jalan sama Sheila. Aduh. Loh, kok udah lagi sih teleponnya? Iya, tiba-tiba aja. Emangnya Radit kenapa? Katanya sih dia sakit, batuk-batuk gitu. Ya udah, gue bilang dia mendingan istirahat aja. Semoga dia cepet sembuh deh. Wah. Tumben ya lo jadi perhatian kayak gini. Sama Rudy aja, lo gak pernah lo kayak gini. Gue tahu nih jawabannya. Pasti lo naksir ya sama dia, iya kan? Ngaku deh. Ih, jijai lo. Gak mungkin gue naksir sama dia. Gue tuh baik sama dia gara-gara sedikit banyak dia tuh sakit gara-gara gue. Lagian dia tuh bukan cowok idaman gue. Gue itu suka cowok yang bertanggung jawab. Loh, dia itu bertanggung jawab. Buktinya dia mau kan nganterin lo setiap hari, iya kan? Berkemauan keras. Pas banget. Dia itu rela loh naik sepeda, naik angkot. Ya walaupun dia tuh gak terbiasa sama hal seperti itu. Bayangin aja, kurang apa lagi coba perjuangannya. Gak manja. Oh enggak, Radit itu sama sekali gak manja. Buktinya dia mampu naik sepeda dari kampus sampai ke toko buku. Iya kan? Dia mampu? Lu nih keturunan beo ya? Gue ngomong nyaut aja. Iya enggak, tapi gue bener kan ngomongnya. Radit itu lebih baik daripada Rudy. Dan Radit itu cowok yang pantang menyerah. Iya kan? Bodoh. Gue gak mau ngomongin dia lagi. Pokoknya besok lu anterin gue ke klinik. Lu ngeles aja. Hari ini hari pertama gue bebas dari si Bisul. Lega. Tapi agak aneh juga sih. Kenapa dia berubah mendadak gitu ya? Kalau gue pikir-pikir, si Bisul ini baik juga sih. Ya udah. Besok lo gak usah nganterin gue deh. Mendingan lo istirahat aja. Semoga lo cepet sembuh ya. Sayang, aku ambil yang ini apa yang ini ya? Nah, kamu deh. Pulang dulu ya. Udah. Sini. Aduh. Lo mau ngapain sama bokap gue? Oh, ya ngomongin soal hubungan kita lah, Say. Hah? Elsa, tenang aja. Udahlah, pulang dulu ya, Say. Dia tahu
kalau dia cerita sama bokap gue tentang kecelakaan itu, gue sekarang pasti udah nggak ada mobil lagi. Tapi dia nggak cerita. Padahal udah gue tinggal kabur waktu itu. Kamu janjian sama cewek tomboy itu ya di sini? Enggak. Carla, baru datang ya? Aku tuh ngomong sama kamu. Kenapa sih dari tadi teleponnya nggak diangkat? Sila, kamu jangan marah-marah mulu gitu dong. Udah deh aku anterin, kamu mau kemana sih? Mau nonton? Apa beli tas? Sepatu? Ya udah deh, ayo buruan yuk. Aku buru telat deh, sorean yuk. Yuk. Ngapain juga gue pikirin. Yang penting penyakit bisul gue yang satu ini udah sembuh. Gue bebas. Hehehe. Cakep. Sayang, kamu dari tadi ngelamun apa sih? Kok pakai cakep-cakep segala tuh? Oh, enggak. Aku kan mau masang saus buat di mobil. Tapi aku masih belum tahu mau yang mana. Itu pasti cakep kan? Pasti keren ya? Oh ya, aku ambil yang ini ya. Ya serah kamu. Tapi karena kamu utang minta maaf sama aku, kamu yang bayarin. Ya udah. Tapi ntar sore udah perlu ya? Mau kemana ikut? Kan mau masang saus buat di mobil. Nah, pasti lama deh kamu bosan. Oh, ya udah deh. Kalau gitu aku ke rumah Carla aja. Aku mau pamer handphone baru. Tapi inget ya, ntar sore kamu jemput aku. Dan aku udah gak mau lagi naik taksi ataupun naik motor. Ngerti kamu? Iya. Ntar aku jemput. Masih ini buat kamu. Ya udah. Coba digerak-gerakkan. Ya, begitu. Ya, sekarang digerakkan sendiri. Coba turun. Oke, suster. Jadi. Gimana? Udah enak nih dok. Thanks ya. Dok, berarti dia sekarang nggak perlu pakai beban lagi ya? Ya, sebenarnya dia sudah bisa berjalan sendiri. Tapi karena kemarin memakai perban terlalu lama, jadi agak terasa kaku. Dibiasakan saja, nanti juga lancar. Oh gitu ya. Dew, sekarang lo udah sembuh. Bisa lagi sekarang jalan-jalan sama si Dul. Pasti sih udah kangen banget sama lo. Mari, Des. Lo kenapa sih? Lo itu udah sembuh. Lo kayak nggak senang gitu. Gue seneng kok. Yeah, bisa jalan-jalan lagi dong. Kita bonceng gue lagi ya. Iya. Coba latihan lagi jalannya. Ayo. Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan. Berarti sekarang lo nggak perlu pakai tongkat lagi dong. Ya iyalah, masa gue mesti pakai tongkat sampai seumur hidup? Kaki gue udah sembuh gini. Ya dikira lo mau pakai seumur hidup. Ya mudah-mudahan aja ya, Radit tuh seneng liat lo udah sembuh. Ya nggak? Ya. Tolong dong bukain pintunya, Ras. Please. Oke. Please. Masuk yuk. Dew, Radit. Sorry, gue masuk ke kamar dulu ya. Oke. Bye. Dit, udah sembuh loh. Udah. Dari segala macam penyakit malah. Dari penyakit badan, penyakit hati, semuanya deh pokoknya. Ngomong-ngomong, gue mesti ke perpus. Lo bisa kan anterin gue ke kampus? Boleh. Tapi gue pengen nanya satu sama lo. Kaki lo.
kata dokter, gipsnya boleh dilepas, tapi gitu gue belum bener-bener boleh jalan. Udah lah, Dew. Lo gak usah bohong lagi sama gue. Gue udah tahu semuanya. Tadi gue nelfon dokter lo. Untuk nanya perkembangan kaki lo itu. Dit, gue... Udah. Lo gak usah minta maaf sama gue. Udah kan? Gak ada yang ganjil lagi. Kaki lo udah sembuh. Dan gue bisa hidup dengan tenang. Sekarang gue bebas. Sepinya hari yang ku lewati tanpa ada dirimu menemani. Sunyi ku rasa dalam hidupku, tak mampu aku untuk melangkah. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku dalam sedihku, tersadar kini kau tak nyangka. Aku bener-bener gak nyangka. Gue udah salah. Gue udah terlalu sombong. Sekarang gue kehilangan banget. Ya mungkin sekarang lo udah menemukan cinta lo yang sebenarnya. Tapi udah dong, Dew. Mana ketegaran lo yang dulu? Udah gak penting lagi, Ras. Bener-bener gak penting. Bener-bener udah hancur perasaan gue. Lu udah coba telepon Radit? Belum. Gue gak tahu mesti ngomong apa. Sekarang lu telepon ya. Pokoknya lu harus buang jauh-jauh gengsi lo itu. Ya? Telepon ya? Ayo dong. Halo, Dit, ini gue. Siapa nih? Ini siapa? Ini bukannya handphonenya Radit. Gue yang nanya, kok lo malah nanya balik sih? Ini siapa sih? Ini Dewinta. Kayak gue tahu nih siapa. Lo pasti cewek tomboy yang gak tahu malu itu kan? Oh, lo perlu tahu ya, mulai sekarang nomor ini gue yang pakai. Jadi lo jangan ngarep ya bisa ngubungin cowok gue lagi. Ngerti lo? Udah bego. Bego banget gue. Bego banget. Udah jelas-jelas tadi tuh benci sama gue. Ngapain juga gue masih ngada-ngada. Cuma ini tuh udah hukuman buat gue. Karena gue udah kelewatan sama dia. Menangis pun ku tak mampu, hanya sisa kenangan terindah. Sepinya hari yang ku lewati tanpa ada dirimu menemani. Kalau lu sengaja, namanya lu gila. Sunyi ku rasa Lu gak usah memberi waktu. dalam hidup, Emang enggak, tapi lu bisa tanggung jawab. tak mampu aku untuk Bisa naik taksi dan Gak bisa. Enak aja, dasar orang kaya, semuanya sama. Gak bisa dibayar pakai duit.
Jangan mentang-mentang lo nggak punya moral sama etika ya. Terus lo bisa samain gue sama lo, sama bejat kayak lo. Loh, apa hubungannya sama bejat? Gue nggak bejat, gue cuman... Nah, bisanya lo tuh cuma ngebeli harga diri sama tanggung jawab lo pakai duit. Lo atur lah, gue susah bawa sepedanya. Jadi lo taruh tangan lo satu di pinggang gue, satu pegang kaki lo. Gila lo cari kesempatan dari gue. Kesempatan. Kalau mulut gue dari belakang, gue nggak ada feeling. Tomboy, lo bilang gue tomboy. Lo ngajakin gue berantem, hah? Gue gak takut ya. Dewinta. Mau pesan apa, Mas? Kopi sama brownies. Oh ya, tunggu sebentar ya. Dewinta. Cewek tomboy. Cewek mandiri juga ya. Sama ada aja akalnya udah pengen sesuatu. Lagi lo telepon, gak diangkat-angkat sih. Tapi buat gue, tahu rumah lo tuh gampang. Waktu lo daftar di klinik, ya udah gue offerin aja alamatnya. Siapa tahu lo bakal lari. Ternyata benar lo lari. Lu bisa nyampe rumah gue gimana caranya? Katanya gara-gara kaki lo itu lo gak bisa kemana-mana. Gue naik bajai, bukan tinggal ongkos bajai gue. Gak apa-apa, nggak mau nemenin gue. Tapi ada seseorang yang mesti gue telepon. Emang tuh anak di sini nomor 1. Sheila sih abis kalau dikerjain sama dia. Kalau dibandingin Dewinta, Sheila sih nggak ada apa-apanya. Sheila emang cantik. Tapi tahu cuma dandan sama shopping. Bosenin nih kadang-kadang. Tapi kalau Dewinta, karakternya tuh gue seneng banget. Pinter, jahil. Yang juga tuh anaknya. Gue ngomongin dia terus sih. Mana ya dia? Kata dokter, gipsnya boleh dilepas, tapi itu gue belum bener-bener boleh jalan. Udah lah, Dew. Lo gak usah bohong lagi sama gue. Gue udah tahu semuanya. Tadi gue nelfon dokter lo. Untuk nanya perkembangan kaki lo itu. Udah. Lo gak usah minta maaf sama gue. Udah kan? Gak ada yang ganjil lagi. Kaki lo udah sembuh. Dan gue bisa hidup dengan tenang. Sekarang gue bebas. Mesti gue sangat terlalu keras sama dia. Itu anak sebenarnya hati baik. Bukti dia nggak bilang ke bokap soal kecelakaan itu. Dan pas gue bilang sakit, dia nggak nolak. Kesel juga gue nyakitin dia. Coba gue bisa mundurin waktu. Karena dirimu aku terluka, kecewa, marah, dan tinggalkanmu. Ku tahu kau telah berubah di hatimu. Ada cinta yang lain. Tak pernah aku mengerti mengapa kau pilih dia. La, 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 la.
Kalaupun gua haus, gua bakalan sudi kira minuman dari lo. Senang minum air comberan. harus berakhir. Percuma cintaku untukmu, ternyata kau dustai aku. Gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apaan sih? Kita putus. Bercanda kan? Gue percaya. Gue serius. Lu tuh terlalu tomboy buat gue. Gue butuh cewek lebih feminim. Dan gak urakan kayak lo. Ih, jangan pegang-pegang gue lo. Udah. Kesempatan lo. Ingat, besok lu jangan lupa kemari anterin gue ke kampus. Iya. Mah, orang kayak gini tuh nggak perlu disopanin. Orang yang suka ngebut kayak dia ngapain dibaikin mah? Gara-gara dia nih kaki aku jadi digips. Sayang, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini tuh kamu jadi males-malesan gitu. Aku jadi bete ngeliatnya. Sayang, aku tuh ngomong sama kamu. Kamu dengerin aku gak sih? Winta lagi ngapain ya? Kok nggak pernah kelihatan lagi? Lah? Ih, sayang, kamu ngapain sih ngurusin dia? Gak penting tau gak? Ya aku tuh udah kepanasan, karena aku hitam. Udah kamu aja pergi sana. Gue cuma di sini. Ih, kamu kok jahat banget sih? Lo santai banget sama cewek lo. Lo gak takut? Oh, udah biarin aja. Sebenernya gue udah lama pengen putus sama dia. Sekarang kayak waktu yang tepat. Lagian, gue mendingan di sini sama lo. Kamil. Jalan sama Sidul yuk. Gue kangen banget nih sama Sidul. Let's go, kita kemon. Ini lagi nginjat ya. Oke, gantian. Ayo. Kamu tampar aku lagi dengan penyakit lamamu. Semakin lama aku pun bisa menjadi benar-benar gila. Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur. Kamu paksa aku menerima cintamu lagi dengan segala tingkah